aduh bisa nangis kalau Iya. putus atau kalau nggak dapet job atau apa. Oh, Cuman iya iya. kesini ya kesini sininya I'm so happy to be a woman in my 30s. I'm so happy. I'm happier now than I have ever been in my 20s because now I just have more knowledge and have so much more time that I invested in meditation and all these things that make me such a happy person gitu. Halo audiens sekalian, kita jumpa kembali dalam acara Talk with Ellie dengan bintang tamu yang seru dan inspiratif. Tamu kita kali ini adalah seorang perempuan yang tentunya dikenali oleh banyak orang. Yuk kita sapa dan sambut Ralin Shah. Hai Ralin, apa kabar? I'm good. Masih timing dengan rutinitas aku yang biasa sama Ramadan kadang-kadang agak clashing, jadi my body clock is a bit messed up ya, harus tetap harus adjust to the schedule, bangun sahur, subuh. Iya. Tapi udah mulai terbiasa ya dengan ritme ini ya. Gimana di rumah terus puasa? Kira-kira bisa cerita nggak Ralin dampaknya terhadap profesi Ralin sekarang ini? Kalau buat saya sendiri, kebetulan saya cuma main satu film setahun, sama kebanyakannya kan memang sekarang lagi fokus sekolah acting, sama juga kebanyakan kerjanya iklan. Jadi pastinya untuk iklan banyak yang ditunda, banyak yang di-cancel syutingnya. Tapi buat film masih on progress, masih development. Terus buat ya public appearance pastinya nggak ada. Tapi kalau untuk sekolah acting itu sendiri, I think now there's more time for me to learn. Jadi ada online learning, bisa baca banyak buku, ngafalin banyak skrip, latihan sendiri, make my audition tips still. Jadi it's still very very productive for me. Mungkin secara income agak tertunda atau nggak ada job yang langsung we have it now, but for the opportunity to work and opportunity to learn, it's still the same. It's just setupnya beda dan pastinya nggak ketemu orang face to face. Iya. Banyak para artis kalau diuangkan ya, kehilangannya itu sebenarnya cukup banyak ya. Kalau dihitung. Ya, sebenarnya kita nggak bisa ngelihat itu sebagai uang yang dihilangkan ya. Maksudnya ini kan sebuah pandemi ini, it's sesuatu yang terjadi ke semua orang. Jadi kita harus mengambil hikmahnya daripada yang melihat itu kehilangan. Tapi what can we gain from this time and this luxury that we have to be on our own and be at home. Iya. Dan ternyata banyak manfaatnya, Ralin jadi bisa banyak belajar. Kalau boleh tahu, sekolah online jarak jauh? Iya. Karena kan baru pindah ke Los Angeles tahun lalu, dan kebetulan saya mengikuti beberapa program acting, jadi sekarang kelasnya lewat Zoom. Ya, good ya. Berapa lama itu bisa selesai sekolahnya? Aku rasa buat acting nggak ada henti-hentinya untuk belajar. I mean, even the top actors still go to school, still train for every role. So I think for me, acting is a passion. Aku juga nggak nyangka ini bakal jadi kerjaan aku. Jadi I will continue learning because that's what I love. Jadi bukan role yang spesifik atau apa sih, cuman untuk skill aja. Skill ya. Lalu kenapa tertarik mempelajari komedi nih? It's something yang challenging ke depan. Yes, actually I've been enjoying film komedi dari kecil, mulai dari Home Alone, Mrs. Doubtfire, The Mask. We all know those movies, and I grew up watching those movies, dan pastinya aku sangat suka. Dan Dono Kasino Indro, Kirali, even some old films, like I love so many
comedies. I can't name them one by one right now, tapi benar-benar menginspirasi aku sebagai artis dan sebagai orang aja. I learned a lot of lessons through laughing and being happy and learning from these movies. So I thought, sekarang aku lumayan ada waktu di Los Angeles untuk belajar, and there's a lot of good comedy and improvisation schools. So I started signing up for one gitu. Wah, good lah. Semoga nanti ada film-film komedi kamu yang seru ya, bisa kita saksikan. Film terakhir kan film komedi ya, Orang Kaya Baru. So it was really fun. Sama castnya, sama directornya, it's my first comedy, but it was so much fun, so much more fun than drama menurut aku. Maksudnya Surga Yang Tak Dirindukan pastinya seru juga. I learned a lot from that film, but to be honest, I really enjoyed comedy much more sih. Ya. Dan Ralin sendiri tampaknya dekat banyak ketemu dengan aktris Hollywood ya. Bisa dapat kesempatan seperti itu, gimana sih caranya Ralin? Apa kamu juga tergabung satu perkumpulan atau apa di sana? For me, I think gimana ya? Aku juga nggak memplannya sebagaimana rupa, cuman memang banyak public appearance juga yang dimana aku diundang, jadi aku datang dan kebetulan aku juga punya manajer di sana. Okay. So lewat management juga kita banyak diundang acara-acara, dan manajemen aku juga memanage banyak artis yang lain. Jadi kalau untuk support artis lain, mereka butuh influencer dari Indonesia atau artis dari Indonesia untuk mempromosikan film itu, jadi otomatis aku jadi ikut di acara gitu. Ya. Apakah menurut Ralin ada potensial bisa berkarir di sana atau bagaimana? I think untuk sekarang kita berpotensi untuk berkarir di mana aja. The world is so mobile, and as an actor, asal kita punya skill dan punya keinginan dan ambisi, dan kita punya good work ethic, di mana aja kita masih bisa berkarya ya. Apalagi sekarang dengan streaming is doing so well with Netflix, iFlix, so many other platforms. This is the best time to actually be someone that works with content creating and being a talent. Jadi makanya aku selalu tekankan aku harus tetap belajar. Jadi kalau kita dapat atau enggak, at least kita udah menaruh usaha dan perhatian yang benar ke craft kita atau ke profesionalismenya kita gitu. Selalu meningkatkan kapasitas kita sebagai, ya kita profesi apa aja harus meningkatkan kapasitas di situ gitu. Ya, benar. Karena kan kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kontrol eksternal ya, kondisi di luar. Tapi kan kita bisa mengkondisikan diri kita sebaik mungkin. Mau itu kesehatan, mau itu apapun itu, ya kita harus mengkondisikan apa yang dalam kontrol kita. Dan selain itu ya berikhtiar aja, berdoa aja, semoga apa yang kita usahakan bisa mendapatkan sesuatu yang baik di luar sana. Apakah itu kerjaan, apakah itu jodoh, apa aja. Iya. Yang penting kita sudah berusaha terbaik ya, dan juga kalaupun cita-cita atau ambisi kita tidak tercapai, yang tidak membuat kita jadi gila ya, karena kan Hollywood itu sangat tough ya. Menurut Ralin, gimana sih supaya bisa bertahan di sana, karena jauh lebih berat daripada di sini? Yeah, for me, my focus is always being happy and being useful, atau kayak bisa meng-add value ke hidup orang di sekitar aku, keluarga aku, dan pastinya karena sekarang udah mulai menjadi public figure, untuk teman-teman juga, untuk aku bisa sharing aja experience aku. So for me, happiness is definisinya adalah the striving to reach your potential. And the joy of striving to reach your potential. So the joy of striving to reach your potential is sometimes up and down. Bukan berarti senang terus. Kalau senang terus kan it's more pleasure. Pleasure seeking itu kan short term. So for me, like the learning, the meeting people, the hard work, it's all joyful, it's all happy for me, and I understand it's up and down. As long as aku masih punya faith untuk yang di atas, dan juga connected to my body. That's why I'm always talking about meditation and mental health and having deep connections with people you love or just people you meet. So aku nggak terlalu mikirin,
oh nanti di Hollywood bakal sukses nggak ya? Will I be there? Oh, it's such a youth apa ya? Focused industry ya, being in entertainment kan pasti, oh kalau udah tua gimana nih, nanti role ibu-ibu. Nggak usah paranoid ya. Yeah, I mean, it's a here, it exists, like this kind of things is real. But the truth is, ya kita kan mau fokus more on the love than the fear ya. And I feel like you have to start evolving into love-based thinking, like compassionate thinking daripada fear. Because if you fear, then you're never gonna start anything new. That's what I feel. Karena banyak orang terkena bipolar ya sekarang ini, mudah depresi dan lain-lain ya. Menurut Ralen sendiri itu kenapa ya mereka sampai itu terjadi? Dan di Korea sendiri kan banyak aktor-aktornya juga bunuh diri dan lain-lain. Yeah, I think depression is real dan kita nggak bisa meng-compare apple to apple kesengsaraan kita sama orang lain. Mungkin kita bisa lihat dari luar, waduh orang ini secara finansial punya segalanya, sedangkan aku nggak punya apa-apa, tapi kenapa sih orang ini kok dia ngerasa bahwa dia lebih sedih dari aku, kok dia merasa dia berhak bunuh diri or do something very destructive to themselves. Kita nggak bisa compare. Aku selalu bilang sama teman-teman aku, mau kita tenggelam di air secetek ini ataupun sedalam ini, the pain is still the same. You're still going to suffocate and die from it. Yeah. And I think what's important to note here is, as people and as human beings, we have to keep our empathy, our compassion for ourselves and for others, so that we know that being a human being is suffering for everyone, for me, for you. But gimana kita bisa keep suffering itu sebagai sesuatu yang jadi challenge daripada beban. Because what I learn is sebagai individu aja in my time, now I'm in my 30s, I feel like kita tuh dikasih Tuhan resource juga dengan segala kesusahan. Kayak di dalam Islam kan Allah in the Quran it says Allah nggak akan memberikan kita cobaan lebih dari yang kita bisa handle. Aku selalu coba kayak, itu maksudnya apa? Some people are really suffering. Is that really true? Yeah. Tapi aku coba dalam experience aku sendiri, dan aku hanya bisa bicara dengan experience aku sendiri pastinya. Kita tuh selalu ada dikasih resources dalam tubuh kita atau dalam hidup kita yang kita bisa hold on to pada saat-saat kita susah. Dan seiring dengan umur, bertambah kita bersyukur, bertambah kita sadar dan lebih mindful lagi, kita bisa sadar bahwa resources ini tuh jauh melebihi kesusahan kita sebenarnya. Dan bagaimana kita bisa mengingatkan diri kita akan resources ini adalah untuk meditasi. Dan resources ini bukan berarti duit atau hanya teman, sesuatu yang eksternal, tapi lebih ke koneksi kita ke dalam diri kita. Kayak, oke, aku masih bisa jalan, aku masih bisa bicara, aku masih sehat. And coba merasa aja sebenarnya sakitnya di mana sih secara fisik. Kalau misalnya lagi stres, apakah di dada, di perut? Okay, I'm gonna send more compassion atau understanding to that part of the body. So this kind of meditasi atau khusyuk atau even sholat juga membantu sekali untuk mengontrol pikiran kita. Dan balik lagi ke pertanyaan Mbak tentang bipolar atau depression, ya itu bukan orang terkena penyakit itu. Some people are born with it. Some people are born with hormones yang enggak in their brain, and there is natural ways to control it, but there's also medicine. And I feel very bad. That is a very big challenge. Mental health, I feel, is as important as physical health, if not more. So I think the depression comes from the disconnection to our body, because for me, I believe that we are spiritual beings experiencing a human life, bukan human experiencing a spiritual life gitu. Jadi kita harus ingat, kita tuh lahirnya sebenarnya utuh dari Allah, kayak kita tuh roh-roh yang baik, roh-roh yang bersinar, tapi mungkin dunia ini membuat kita gelap, atau mungkin trauma-trauma bukan hanya dari masa kecil kita, tapi dari orang tua kita zaman dulu. And they've done scientific studies on tikus. Misalnya tikus ibunya itu takut sama
gitaran listrik. Nanti anaknya lahir padahal nggak pernah lihat gitaran itu, tapi kalau udah bau kayak gosongnya listrik gitu langsung takut. Berarti kan itu trauma yang intergenerational. So these kind of things, you really have to have a lot of knowledge and a lot of understanding to be a person that is sane. Maksudnya sadar baik, sana punya kasih sayang dan pikiran yang harmonis. Dan pikiran harmonis itu it's not natural gitu. You have to train, you have to meditate, harus sholat, harus dekat orang-orang yang baik, ya dengar ceramah yang baik, dan juga selalu energi positif itu kita harus we have to kind of grow it and expand it with whatever resources yang kita punya gitu. Ya, benar. Mendingan kita open terhadap segala sesuatu ya, yang terbaik, terburuk, semua kita jalani, kebahagiaan pasti kan bergandengan semuanya. Iya. Dan semuanya aku percaya, dan semuanya juga aku percaya itu dengan izin Allah ya, semua yang terjadi itu harus dengan izin Allah. So either ikhtiar kita nggak cukup atau memang kita nggak tahu misteri alam itu apa kalau kita nggak dapat sesuatu. Makanya aku bilang I'm never really so stressed about Hollywood atau about a lot of things seiring dengan waktu. Mungkin waktu aku muda tuh kayak aduh bisa nangis kalau putus atau kalau nggak dapet job atau apa. Cuman kesini-sininya I'm so happy to be a woman in my 30s. I'm so happy. I'm happier now than I have ever been in my 20s because now I just have more knowledge and have so much more time that I invested in meditation and all these things that make me such a happy person gitu. Iya. Lalu kembali masuk ke masalah jodoh ya. Sebenarnya kan itu jodoh ditentukan oleh Tuhan ya. Kalau Ralin sendiri kalau belajar selama ini kira-kira apa terlalu tinggi ekspektasinya atau memang laki-laki yang bagus yang sesuai kita inginkan sudah jarang ya? Gimana tuh? Belum nemu ya? No, honestly, sejujurnya dan aku nggak tahu merangkaikan ini dengan secara politically correctnya gimana. Cuman aku sih nggak pernah ya dari kecil tuh mikirin, aku pacaran buat cari jodoh, buat bakal suami, buat masa depan. I never thought like that. I just because I'm not raised like that. I'm not sure. I didn't understand what dating was about. For me, if I love someone, I just love someone. I don't care what race, what religion, as long as bukan suami orang. Dan as long as I grow together with them, I learn together with them, dan tidak merugikan siapa-siapa, I do that. Dan I come out of all that with really good romantic relationships, really good relationships that I've had, but ujung-ujungnya memang unfortunately nggak bisa ke ajang pernikahan, tapi aku nggak menyedihkan itu. Dan menurut aku tadi pertanyaan Mbak, maksudnya jodoh nggak banyak atau kita picky atau gimana sih tadi? Iya, maksudnya what was your question? Tentunya kan kita punya kriteria ya dalam apalagi memilih pasangan hidup ya. Menikah seseorang itu kan tentunya kita punya kriteria seperti apa sih cowok yang kita cocok dengan kita ya. Nah, kalau untuk Ralin sendiri, sulitkah menemukan itu? Cocok itu bukan berarti dia harus kaya, tampan, dan lain-lain ya, sesuai dengan diri kita masing-masing. Menurut aku nggak susah sih untuk mencari seorang yang kayak gitu. Cuman motivasi dan keinginan aku mungkin fokus aku nggak kesana, jadi belum kesana. Dan juga aku jujur aja setelah sakit hati beberapa kali, bukan karena mereka ya, karena lebih ke aku, kayak aku nggak tahu apa yang aku mau. I feel like the only way kita bisa mendapat jodoh yang paling cocok, dan ini mungkin terkesan klise, but it's the truth, adalah untuk improve diri kita sendiri. Karena dengan kita mengimprove diri kita sendiri juga kita jadi sadar sebenarnya kenapa sih dari dulu aku nyari cowok yang misalnya cara eksternal kita selalu nyari yang ganteng, kenapa gue harus cari yang ganteng. Orang sekarang I have more understanding about life, I just want someone yang baik. Jadi dengan seiring kita improve ourselves juga taste kita jadi beda. Like
the kind of guys yang aku suka atau aku dekat sekarang itu nggak mungkin zaman dulu aku akan suka sama cowok-cowok yang kayak gitu. Kayak for me, you know, now I appreciate friends or orang yang PDKT itu aku lihat are they kind, you know. Before I never really, of course they're kind to me, that's all that matters kalau dulu kan. As long as they're kind to me, they're cute, you know, they check all my boxes. But now it's really important because I realize that life is long. So life is long and there's characteristics that have to come from inside. Dan waktu kita kecil kan kita nggak, kayak waktu aku younger kan lumayan shallow, kayak I just want someone cool. Cuek aja gitu. Yes, so I really, back to your question, I really feel that the only person we can be in control of is ya diri kita sendiri. Dan as long as kita improve diri kita sendiri, insya Allah jodoh itu akan datang. Because the truth is, there's 8 billion people in the world. Half of them or a bit less is men. Half of them may be married. Half of them may be gay. Have like, I don't know, 1 or 2 million people you can be with. And so that's enough. Statistically, it's always enough. And siapa bilang, maksudnya kita juga nggak boleh lah ada apa ya, stigma misalnya, oh duda, janda, apa segala macam. It's the past. If you can embrace someone in their present and what they have learned from their past relationship, mau past relationship itu pacaran atau pernikahan, for me it doesn't matter ya. It matters who you are now and who you want to be in the future. So. Ya. Semoga nanti pasti akan ketemu ya, nggak usah ngoyo dicari-cari terus ya. Pada waktunya pasti. For me, when I'm single, I'm happy. If I'm with someone, I'm happy. I think that's what I'm trying to tell women every time in interviews. Like, what's important is that you're happy, because even if you find jodoh kamu, dan in the end kamu nggak happy sama dia, atau misalnya nggak cocok or something happens, atau ya touch wood, something happens to them, are you gonna be unhappy just because they're not there? Because that's human life. It changes. People go away. Relationships end. And if you're not happy alone, what makes you think that being with someone else will make you happier? It doesn't work like that. When you go into a relationship, it's not about taking or them making you happy. How are you making them happy juga kan? So I always tell my friends, kayak yang nikah semua pada nelpon aku, dan I'm like, I never been married. Why are you calling me? Banyak curhat ya. Tapi jangan takut ya. Curhat cuman kayak teman-teman aku yang my friends that are married are now calling me like, you're so lucky, you're alone doing yoga, meditating, calling friends. I have to take care of my children. My husband, he's not at work, he's at home all the time. Like, I'm like dalam hati like, oh my God. You know, but I mean, of course there's also some friends who are like, I'm so happy to spend time with my husband, my kids, finally kita ada waktu. Jadi there's all sorts of dynamics in a family ya. But I see that my friends yang girlfriends aku yang memang happy dengan dirinya sendiri itu, mereka tuh benar-benar thriving di suatu marriage karena mereka ngerti diri mereka itu siapa, boundary mereka juga apa. Misalnya ini buat aku happy, kalau husband aku nggak suka ya memang dari awal aku udah bilang aku itu harus main golf gitu. Jadi mereka udah tahu apa yang bikin mereka happy gitu. Iya. Nah kemarin kan sempat bisnis coffee shop ya. Bagaimana itu Ralin dengan adanya pandemi ini? Masih, bukan kemarin. Tahun lalu ya? Still here. Yeah. Masih berjalan atau bagaimana? Ya, masih berjalan. We have 3 shops. We opened 3 shops within 6 months. Dalam kurun waktu 6 bulan ada 3. Tiga-tiganya di Jakarta, 1 di SCBD, 1 di Pasaraya, dan 1 lagi di Jalan Laksana. So it's all, of course, sales are going down. People are getting more careful with the cash, and salah satu outlet kita juga tutup karena di daerah perkantoran. Cuman ya kita harus evolve aja dengan situasi ini dan fokus ke, well, cash is king, so we're focusing on our cash flow, berhenti dulu untuk expansion, dan plans kita ke depan juga membuat produk-produk yang bisa
diolah di rumah, like our chocolate ganache, espresso di rumah, so a lot of untuk take away, terus subscription coffee, jadi kopinya bisa di kayak langganan kopi, kita ngirim di waktu-waktu yang udah dijanjikan, udah tertentu oleh kliennya. Oke, berarti bisnisnya masih bisa jalan sampai sekarang, take away ya? Alhamdulillah masih berjalan, and actually what I really love about my business is it makes me happy because the team, maksudnya tim founder-foundernya itu we're really good friends. So apa ya, dengan challenge ini kita malah jadi tambah dekat karena satu sama lain kayak curhat bukan hanya tentang bisnis tapi tentang our lives at home, and I think I'm so lucky that all of us have a growth mindset, so we're always thinking about evolving dan fokus ke yang ini tantangannya, tapi apa yang bisa kita lakukan, what's the opportunity here gitu. Ya, semoga nanti terus berlanjut, tidak ada PHK ya. I hope so. Ya, udah ada sih beberapa PHK, tapi itu sebelum COVID. Before COVID memang it's so unfortunate, but we still keep most of our staff. 95% of our staff actually. Okay. Yeah. Ya. Selama ini berbisnis, minta saran juga ke Papa, bukan kan pengusaha atau di antara teman saja? Kalau aku buat saran untuk bisnis, kebetulan aku juga dulu belajar business studies dan memang suka baca. Teman-teman yang founder-founder yang lain juga ada background di bisnis. Adik aku belajar international business dan partner aku Dolly juga dia fokus ke business expansion-nya. So we have quite a lot of brains in our team. But pastinya ayah saya selalu memberi nasihat. Dia juga datang. Pertama pada awalnya dia nggak pernah support si F&B. Dari kecil dia selalu bilang kalau mau bisnis apapun itu jangan F&B. Oh ya. But for me, I mean, I really love coffee, and aku ngerasa bahwa di Indonesia ini kopi yang kualitas third wave dengan beans yang lokal, yang packagingnya standarnya internasional dengan harga itu tuh belum ada. So I was like, kalau belum ada berarti mungkin harus aku yang mulai gitu. So that's why we started it, because we just love coffee. And I come from Sumatera. Beansnya juga ada yang dari Aceh Gayo, so I thought I want to bring this coffee bean ini to the world gitu. Ya. Semoga bisa go internasional ya kopi. Amin. Ya, lalu dari sisi kan sempat waktu itu menjadi komisaris AirAsia ya. Apakah masih atau sudah lagi? Kebetulan awal tahun 2019 aku udah nggak jadi komisaris AirAsia lagi. Kebetulan memang banyak sekali rangkaian bisnis aku yang lain, dan juga karena pindah ke Amerika aku nggak bisa memberikan mereka just the roles and responsibilities. I couldn't fulfill them anymore. I just didn't have the time and the focus, so I let it go early 2019. But I mean, I love belajar aviation was a whole new world for me, like that Disney song, a whole new. Like I had to learn so many things about planes, so many things about. Ya, seru banget. Cuman aku jadi sadar bahwa actually AirAsia is such a great company. They really changed the landscape of tourism all around Asia, because sekarang everyone can fly. And it's really helping the economy, but unfortunately now with the COVID, everyone is suffering in the aviation industry, but it's gonna bounce back, I'm sure. Apalagi di Indonesia ya, penerbangan sangat pasti akan bounce back. Mama kan kebetulan adalah ketua Yayasan Pemeliharaan Anak-anak Cacat ya. Kalian ikut terlibat di sini? Aku jadi Dewan Pembina, dan pastinya sebanyak aku bisa, I will try to support my mother. Dia udah lebih dari 18 tahun di situ, dan papa aku ketua PMI di Sumatera Utara. So my parents are very into social work, dan sebagai anak, parenting itu penting sekali ya, dan kita kan benar-benar mencontoh orang tua kita. So it really made me realize mereka tuh orang-orang sibuk dan masih menyempatkan melakukan hal-hal seperti itu, dan they're both really people person. My parents love people. They love creating connections, and I think my parents
I mean, they're not perfect. No parents are perfect. No marriage is perfect. But they're just such generous people. They're always so generous with their time. They're so generous with everything. And dengan aksi-aksi yang mereka tunjukkan itu, aku jadi kayak tertanam bahwa, oh berarti lebih banyak yang kita diberi oleh Tuhan, kita juga punya tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk memberi atau sharing that, you know. Because that's what I see with them. They share everything. Like, if we have something yummy, kayak, oh ini enak banget ya, oh we have to share it with tetangga, oh send some here. My dad's always like, send something here. So, with me seeing that, now if I eat something or I have something nice, oh my God, I want to share this experience, you know, either through Instagram or with my friends or, you know, and ya dengan kegiatan sosial aku ngerasa bahwa itu benar-benar bimbingan orang tua aku dan kesini jadi kayak sesuatu habit aja yang benar-benar aku enjoy. Ya, semoga tetap selalu diteruskan ya, apalagi anak-anak cacat ya. Kenapa tertarik menolong anak cacat? Itu ibu saya Yayasan Pendidikan Anak Cacat, tapi menurut aku sih semua orang kan kalau untuk charity atau kegiatan sosial ada panggilan tersendiri. Mereka mau bantu, biasanya ada panggilan tersendiri yang mana yang lebih touching, apakah itu anak-anak, pendidikan. Buat aku sih selalu anak-anak, dan because they're the future, and anak-anak kan benar-benar pure ya. Dan mereka punya hak bahagia, punya hak sehat juga, jadi aku selalu fokus ke sana. Menjadi co-founder Rumah Harapan juga untuk anak-anak sakit yang tidak menular. Jadi seperti rumah singgah, dan sekarang kita udah ada 9 rumah singgah di Indonesia. We started with one di Tebet di Jakarta, and I really feel that the children heal, but also just being involved heals me also, dan memberi aku a lot of meaning to my life, dan juga a lot of kesadaran yang baik bahwa ya hidup ini singkat gitu. Bagaimana kita bisa add value as much as we can to orang di sekitar kita. Dan ya mungkin jodoh seperti Mbak bilang kayak, oh banyak orang fokusnya ke jodoh, but actually you can create value everywhere. And if you think about it, your own desire itu kemana? Is your desire to one man you love and the children you're gonna have with him, or is your desire now to help other children from other families, and how do you manage that time? And it has to come from the heart ya. Aku selalu bilang kalau kerjaan sosial ini kan nggak sesuatu yang aku ngerasa itu kebutuhan, tapi buat banyak orang kan nggak ngerasa itu kebutuhan, merasa itu sesuatu yang baik dilakukan kalau ada waktu, dan itu sah-sah aja sih selama kita masih ada kesadaran bahwa ya itu adalah responsibility kita bersama, orang yang kurang beruntung kalau kita memang udah lebih beruntung dari mereka gitu. Ya, kenapa Ralin senang melakukan silent yoga? It's not silent yoga, I did a silent meditation. It's a retreat. Okay. Meditation ya? Yeah, meditation yang silent, because well, bukan berarti aku suka, tapi memang itu experience yang memang aku selalu dambakan untuk aku lalui gitu. But I never had time to do it until this COVID. Just being silent, nggak berbicara, nggak baca, nggak main HP, so totally disconnected. Dan ini sebelum karantina, I went through this. It's called Tapa Brata. It's a meditation tapi non-religious, hanya buat kesehatan dan ketenangan batin. Kenapa aku rasa ini penting adalah karena hidup kita kan selalu kayak gimana, kita dibombardir dengan stimulasi dari luar ya, mulai dari entertainment, TV, orang menghubungi kita lewat handphone, jadi terlalu banyak noise, dan I just wanted to berhenti ya, lebih centered, lebih tenang, dan lebih punya koneksi dengan badan dan jiwa aku di masa ini gitu. Karena kan dengan kesibukan aku yang traveling, selalu ketemu orang, itu kan pikirannya bercabang-cabang terus. Mana-mana. And I want to be super focused and super calm, because I know that pada ujung
I mean, at the end of the day, pada ujungnya ya kita tuh hidup dengan diri kita sendiri, di dalam badan kita sendiri, dan itulah aset kita yang terbesar. Dan kalau kita nggak menjaganya dan kita tidak memperhatikannya dengan usaha yang baik, usaha yang benar, yang fokus, siapa yang akan menjaganya gitu. Kita juga punya suami, bukan berarti dia bisa menjaga kita, kita juga harus menjaga dia. Kita harus menjaga anak-anak kita, jadi ya kesehatan kita tuh tanggung jawab kita. So it's just a part of me being an introvert, because I have this very introverted side that I always need my time alone. Dan I mean, my family really knows this. Kayak once a week I said, oh, can I please have my time alone? So I need my own space and I just do my own thing. I read, I stay at home, wear no makeup. And so I don't know, that's why my last message should be, banyak, maksudnya situasi COVID ini nggak nyaman buat siapapun ya. Biarpun kita terkesannya nyaman di rumah gitu. Banyak orang yang susah di luar sana yang gajinya, they count on gaji hari per hari ya. Jadi untuk nggak bekerja untuk mereka itu sangat susah. So for me, kita nggak bisa compare apple to apple lah, siapa yang lebih sengsara di COVID ini. Kita harus benar-benar punya empati yang kuat dan mengkondisikan diri kita untuk memperkuat dan memperbaiki diri selalu, supaya kita bisa membantu diri kita dan juga insya Allah membantu orang banyak untuk just be a good person, be a nice person, because this is not a comfortable situation for anyone. Yeah. Good lah ya Ralin, semoga semuanya cepat berlalu ya COVID ini, sehingga terima kasih banyak ya Ralin atas bincang-bincang kita. Semoga apa yang kita sudah di-sharing oleh Ralin bisa menjadi pelajaran berharga untuk para audiens sekalian. I don't know, I hope so. Ibu-ibu gitu. Oke, terima kasih Ralin. Sampai jumpa lagi ya. Good luck for your interview. I hope that was okay. Yeah, good. Bye-bye.